kekuatan militer Siprus. Untuk bahas tentang negara ini agaknya rumit. Kenapa? Siprus ini memang adalah negara yang secara di atas kertas utuh, tapi pada kenyataannya terbagi bukan cuma dua bagian. Pertama, Republik Siprus di bagian selatan pulau yang mencakup sekitar 60% wilayah pulau ini. Kemudian bagian utara yang diduduki oleh Turki, wilayahnya mencakup 40% dari pulau Siprus. Dan di antara keduanya ada zona penyangga yang dikelola PBB untuk menjaga gencatan senjata antara kedua belah pihak. Ditambah dua wilayah yang menjadi pangkalan militer Inggris yang pernah menguasai Siprus. Alasan Inggris masih berada di Siprus mudah dijelaskan karena merupakan bagian dari perjanjian. Yang rumit adalah perbedaan antara Siprus Yunani dan Siprus Turki. Tapi, meski wilayah utara mengklaim sebagai negara merdeka dan berdaulat dengan nama Republik Turki Siprus Utara, tapi tidak ada negara di dunia yang mengakuinya, kecuali Turki. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal lebih banyak membahas tentang kekuatan militer Republik Siprus, tapi tetap tidak mengabaikan tentang Republik Turki Siprus Utara. Nah, sebenarnya akar masalah perselisihan keduanya ini terjadi di tahun 1950-an, di mana pejuang Siprus yang didukung Yunani mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Inggris. Hanya saja, tujuan pemberontakan ini bukanlah kemerdekaan, tapi penyatuan dengan Yunani. Warga Siprus Turki yang merasa tidak mendapat tempat justru mendukung kelanjutan pemerintahan Inggris. Dukungan ini dimanfaatkan oleh Inggris dengan memasukkan warga Siprus Turki ke dalam polisi Inggris sehingga memperlebar keretakan antara warga Siprus Yunani dan Turki. Untuk menjaga perdamaian di Pulau Siprus, Inggris mengambil langkah kemerdekaan kedua komunitas ini dan saling berbagi kekuasaan. Beberapa tahun pertama setelah kemerdekaan, Pulau Siprus relatif aman. Tapi pada tahun 1963, keadaan mulai memburuk lagi. Pembagian kekuasaan tidak berhasil dan perwakilan komunitas hampir selalu berselisih. Kekerasan di beberapa pulau kembali meletus. Milisi bersenjata dari kedua belah pihak saling baku tembak. Nah, untuk mencegah pertumpahan perdamaian, pasukan penjaga perdamaian PBB pun dibentuk. Militer di Siprus pun didirikan di tahun 1964 sebagai kekuatan baru yang sebagian besar terdiri dari etnis Yunani. Militer Republik Siprus kemudian dikenal dengan nama Garda Nasional Siprus atau Garda Nasional Siprus Yunani atau hanya Garda Nasional. Pasukannya terdiri dari unsur darat, laut, dan udara ditambah pasukan khusus. Di Garda Nasional etnis Yunani mendominasi efek krisis Siprus tahun 1963 sampai tahun 1964 karena rusaknya hubungan sosial dan politik antara warga Siprus Yunani dan Siprus Turki. Tapi secara hitungan, jumlah pasukan Garda Nasional terdiri dari 60% Yunani dan 40% Turki. Setelah dibentuknya Garda Nasional, Pulau Siprus relatif damai sampai tahun 1967. Setelahnya terjadilah kudeta berdarah, di mana Presiden Siprus yang ditunjuk, Uskup Agung Makarius III, digulingkan. Junta militer yang menginginkan penyatuan dengan Yunani terwujud dan berhasil memecah Garda Nasional dan warga Siprus Turki. Tapi, Republik baru hanya bertahan 5 hari. Tahun 1974 Turki menggunakan haknya untuk campur tangan dan menginvasi Siprus. Ada puluhan ribu pasukan dikerahkan dan berhasil merebut sekitar 40% pulau. Warga Siprus Turki di utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1980-an. Jadi, selama dibentuk, Garda Nasional sudah terlibat dalam berbagai operasi tempur, meski semuanya itu di Siprus dan kebanyakan terlibat dalam perang saudara. Garda Nasional memang memperoleh pengalaman operasional yang penting, tapi konsekuensinya kehilangan wilayah yang direbut oleh Turki. Tapi, Garda Nasional yang berhasil mengejutkan NATO dengan pertahanan yang kuat tanpa kekuatan udara, kekuatan angkatan laut, kurangnya persenjataan, dan kalah jumlah. Hanya saja pasca konflik, Garda Nasional Siprus mengalami penurunan besar-besaran kemampuan militer.
Berkurangnya personil karena Siprus terpecah, kurangnya peralatan dan amunisi diperparah dengan keruntuhan ekonomi negara pada masa perang. Selama 2 dekade, anggaran militer Siprus di bawah 2% dan itu bertahan sampai tahun 2021. Namun, setelah bergabung dengan Uni Eropa dan meskipun bukan anggota NATO, Siprus mulai komitmen untuk mencapai 2% PDB di bidang pertahanan dalam 5 tahun ke depan sebagai persyaratan bagi negara-negara yang memilih bergabung dalam organisasi internasional. Total anggaran Siprus mencapai 553 juta euro atau sekitar 9,4 triliun rupiah. Kondisi ekonomi Siprus berbanding lurus dengan kekuatan militer Siprus. Lebih dari 3 dekade personil militer Siprus stagnan. Tapi, karena melihat ketegangan Siprus Utara yang terus memanas, pemerintah Siprus yang diakui secara internasional kemudian mulai meningkatkan kekuatan militernya. Sempat pada tahun 2017 sampai 2019, total personil Siprus naik mencapai 19.000. Namun pada tahun 2020 sampai tahun 2022 kembali turun di angka 13.000 personil. Angkatan bersenjata Siprus sangat bergantung pada personil cadangan yang jumlahnya mencapai 45.000 lebih. Sampai sekarang, akibat terpisahnya antara Siprus Yunani dan Turki, hanya warga Siprus Yunani yang bertugas di Garda Nasional. Sementara Siprus Utara, yang hanya diakui oleh Turki, membangun militernya sendiri. Total personilnya, ya sekarang setidaknya ada 35.000 tentara. Garda Nasional terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Untuk Angkatan Daratnya itu terdiri dari sejumlah formasi brigade dan kelompok resimen reguler. Angkatan bersenjata Siprus mengoperasikan 3 kelompok pasukan khusus Angkatan Darat. Lalu Angkatan Laut Siprus tidak punya kapal besar ataupun kapal perang. Angkatan lautnya hanya dilengkapi dengan kapal patroli, kapal pendarat, sistem rudal permukaan ke permukaan, dan sistem radar terintegrasi. Angkatan Laut memiliki grup pasukan khusus yang dikenal sebagai Omada Hypofriction Catastrophon dan disebut mirip dengan Navy SEAL Amerika Serikat. Sementara Angkatan Udara Siprus misinya adalah mempertahankan kesiapan operasional tingkat tinggi. Komando Angkatan Udara Siprus terdiri dari staf dan satuan penerbangan seperti skuadron helikopter dan pesawat udara, skuadron pertahanan udara, skuadron pengendali udara, dan skuadron pendukung. Soal peralatan, sebagian besar diimpor dari banyak negara. Sekitar tahun 1980-an, Siprus diembargo oleh Amerika Serikat dan Eropa, ditambah Uni Soviet yang enggan untuk memberikan bantuan senjata lagi ke Garda Nasional. Jadi, mayoritas persenjataan dikirim dari Brasil seperti kendaraan lapis baja. Setelah itu di tahun 1984, Prancis yang merupakan negara Eropa yang masih bersedia mendukung persenjataan ke Siprus mulai memasok senjatanya dalam jumlah besar. Seperti kendaraan tempur infanteri VAB VCI bersama dengan 100 pengangkut lapis baja. Kemudian Prancis mulai mengirim tank tempur utama AMX-30B2 untuk menggantikan tank milik Soviet yang dihentikan layanannya. Baru setelah tahun 1990, Yunani mulai memasok Siprus dengan berbagai persenjataan, mulai pengangkut personil lapis baja. Kemudian tahun 2001 sampai 2002, Siprus secara diam-diam mengakuisisi 12 unit helikopter serang Mi-35 buatan Rusia. Tapi karena insiden kecelakaan, helikopter ini ditarik. Setelah embargo Amerika dan Barat dicabut dan bergabungnya Siprus ke Uni Eropa, Siprus mulai upaya modernisasi militer dengan menggantikan persenjataan Rusia dengan peralatan modern dari Barat. Siprus pun mulai memesan helikopter anti-tank SA-342L Gazelle dan Airbus H-145. Ditambah kendaraan udara tak berawak buatan Israel. Bahkan Kementerian Pertahanan Siprus menyetujui pembelian sistem pertahanan Iron Dome untuk melawan ancaman drone Turki. Hubungan antara Siprus Yunani dan Siprus Turki memburuk sejak tahun 2017 ketika negosiasi di bawah naungan PBB untuk menyatukan kembali Siprus sebagai federasi terus gagal. Prospek untuk melakukan perundingan baru, apalagi mencapai penyelesaian, semakin menyusut di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks. Hubungan keduanya juga diperparah setelah Amerika Serikat mencabut embargo penjualan senjata ke Siprus. Ditambah, Siprus dimasukkan dalam program kemitraan negara Garda Nasional Amerika Serikat. Turki menilai Amerika Serikat sudah memihak. Ketegangan antara Amerika dan Turki lalu dimanfaatkan oleh Siprus dengan terus meningkatkan pertahanannya. Sejak tahun 2020, Siprus telah melakukan latihan militer udara dan laut tahunan dengan Italia, Prancis, dan Yunani.
Hal ini juga berimbas terhadap hubungan internasional Siprus, seperti dalam menyikapi konflik antara Israel dan Palestina. Dalam hal hubungan internasional, Siprus selalu berbeda pandangan dengan Turki. Setelah Perang Dunia Kedua, Siprus jadi titik transit bagi orang-orang Yahudi yang selamat dari Holocaust. Hubungan antara Siprus dan Israel lalu kemudian menjadi sangat kuat. Tapi di tahun 1980-an dan 1990-an, setelah melihat hubungan pertahanan Israel yang erat dengan Turki, Siprus secara berbalik mendukung Palestina dalam konflik dan secara resmi mengakui Palestina sebagai negara de facto. Sebagai negara yang saling berdekatan, hubungan dengan Israel mulai membaik di tahun 1993 setelah sejumlah perjanjian bilateral ditandatangani dan banyak kunjungan resmi telah dilakukan, termasuk kunjungan resmi kenegaraan oleh Presiden Israel dan kunjungan balasan oleh Presiden Siprus. Tapi sampai sekarang, Siprus tetap mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Meski pada konflik kemarin, Siprus tetap jadi tempat yang aman dan tenang bagi pengungsi Israel. Tapi, jika Siprus kembali berbalik mendukung Palestina dan menutup negaranya dari warga Israel, maka tidak ada lagi pelarian yang aman bagi Israel dan tentunya Israel akan terisolasi.